Salam sejahtera buat kita semua, salam budi luhur. Pada pertemuan kedua mata kuliah perancangan basis data kali ini kita akan membahas ya dasar-dasar perancangan basis data. Ini daftar pustaka yang pernah saya tampilkan pada saat ini ya penjelasan RPS pada minggu pertemuan pertama kemarin. Jadi untuk materi perancangan basis data diambil dari berbagai referensi ya, seperti yang ada di daftar pustaka ini. Ada dari beberapa buku, selanjutnya untuk pengertian perancangan basis data atau database ya. Perancangan database adalah proses pembuatan atau develop struktur database sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh user. Jadi, untuk merancang database ya, kita butuh struktur database-nya ya, sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh user. Selanjutnya, alasan perancangan basis data. Pertama, sistem basis data telah menjadi bagian dalam sistem informasi suatu organisasi. Kedua, kebutuhan menyimpan data dalam jumlah besar semakin mendesak. Jadi sekarang untuk menyimpan data itu membutuhkan database. Kemudian fungsi-fungsi dalam organisasi semakin dikomputerisasikan. Jadi hampir semua ya organisasi itu menggunakan sistem informasi. Selanjutnya, semakin kompleks data dan aplikasi yang digunakan, maka relationship antar data harus dimodelisasikan. Jadi, karena kompleksnya data tadi, ya, maka kita harus menggunakan aplikasi. Nah, mempunyai hubungan antar data yang harus dimodelkan, ya. Misalnya menggunakan IRD untuk pemodelannya. Kemudian dibutuhkannya kemandirian data. Selanjutnya, tujuan perancangan basis data. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan konten informasi dari pengguna dan aplikasi-aplikasi tertentu. Ya, jadi untuk memenuhi kebutuhan terhadap konten atau isi informasi. Kedua, menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami. Jadi menyediakan struktur informasi ya, yang mudah dipahami dan alami. Kemudian, mendukung kebutuhan-kebutuhan pemrosesan dan objektivitas kinerja yang terdiri dari waktu respon, waktu pemrosesan, dan ruang penyimpanan. Selanjutnya, proses pembangunan basis data terdiri dari dua tahapan. Yang pertama, tahapan analisis dan perancangan. Yang kedua, tahapan implementasi. Kedua tahapan ini sangat penting untuk membangun basis data. Selanjutnya, tahapan analisa dan perancangan, yaitu tahapan pemetaan atau pembuatan model dari dunia nyata menggunakan notasi perancangan basis data tertentu serta pembuatan deskripsi implementasi basis data. Jadi awalnya merupakan tahapan pemetaan ya, dari dunia nyata menggunakan notasi perancangan basis data, kemudian kita buat deskripsinya, kita implementasikan. Jadi dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, perancangan basis data secara konsep ya, atau conceptual database design. Kedua, secara logik atau logical database design. Yang ketiga, secara fisik atau physical database design. Selanjutnya, untuk perancangan basis data secara konsep atau conceptual database design ya, ini merupakan proses pembuatan data model yang digunakan pada sebuah organisasi atau perusahaan dan tidak bergantung pada seluruh aspek fisik basis data. Kedua, data model yaitu sekumpulan konsep yang mendeskripsikan data di suatu organisasi.
menggambarkan hubungan antar data tersebut, dan memberikan batasan-batasan atau constraints pada data. Selanjutnya, perancangan basis data secara konsep tadi ya. Dari langkah pertama, penemuan dan analisis fakta itu meliputi pertama, identifikasi bagian organisasi yang akan didukung oleh aplikasi basis data atau bagian yang akan menggunakan basis data. Contohnya misalnya BAK ya. Organisasi yang menggunakannya yaitu BAK. Kedua, identifikasi pemakai utama. Siapa calon pemakai basis data? Pejabat tertentu, staf tertentu. Contohnya kepala BAK, staf BAK untuk pemakai utamanya. Ketiga, penemuan fakta. Jadi kita menemukan fakta-fakta apa saja. Keempat, kita rangkum hasil penemuan fakta tadi. Output langkah ini yaitu dokumen yang berisikan penjelasan rinci tentang kebutuhan data, ya, kebutuhan transaksi dan kebutuhan sistem dari pemakai basis data. Dokumen spesifikasi kebutuhan pemakai. Jadi dari langkah pertama ini, ya, kita akan mendapatkan atau memperoleh dokumen untuk kebutuhan sistem. Selanjutnya, untuk penemuan fakta tadi, ya, metode yang bisa kita gunakan untuk pengajian dokumen terkait. Yang pertama, interview. Jadi wawancara langsung terhadap bagian atau orang yang langsung yang ini ya, yang memang di bidangnya, ya, memang di bagiannya. Kemudian kita melakukan observasi, ya, pengamatan langsung di tempat. Misalnya di bagian BAK, apa saja proses yang ada di BAK, kemudian penyebaran kuesioner. Ya, kita menyebarkan kuesioner terkait untuk apa fakta yang mau kita kaji dokumennya. Kemudian kita akan menggali informasi mengenai satu, sasaran dari misi pembangunan basis data atau mission objective. Kedua, kebutuhan data yang akan disimpan pada basis data atau data requirement. Jadi kita akan mencari apa saja requirement, ya, kebutuhan apa saja yang kita perlukan untuk basis data kita. Ketiga, kebutuhan transaksi terhadap data yang akan disimpan pada basis data atau transaction requirement. Keempat, kebutuhan sistem basis data yang akan dibuat atau sistem requirement, ya. Jadi apa kebutuhan dari basis data yang akan kita buat? Ini mencakup juga pengidentifikasian view pemakai. Selanjutnya, rangkuman dari hasil penemuan fakta tadi, pendekatan yang bisa kita gunakan. Yang pertama, pendekatan terpusat atau centralized approach, ya. Ini menggabungkan semua view pemakai menjadi satu view pemakai besar dan membangun data model atau IRD terhadap pemakai besar tersebut. Kedua, pendekatan pengintegrasian view atau view integration approach. Ini membangun data model lokal untuk masing-masing view pemakai. Jadi, kemudian kita gabungkan data model lokal menjadi satu data model global setelah melakukan normalisasi tabel. Ketiga, pendekatan gabungan atau hybrid approach. Ini mengelompokkan view-view pemakai menjadi beberapa kelompok. Kemudian digabungkan semua view pemakai kelompok tadi. Kemudian membangun data model untuk masing-masing view pemakai kelompok. Menggabungkan data model view pemakai kelompok menjadi satu model data global setelah melakukan normalisasi tabel. Jadi ketiga pendekatan ini, ya, bisa digunakan untuk merangkum hasil penemuan fakta kita. Selanjutnya, dalam perancangan basis data secara konsep, langkah keduanya membuat diagram hubungan entitas atau IRD, Entity Relationship Diagram, ya. Pembuatan IRD dilakukan berdasarkan dokumen spesifikasi kebutuhan pemakai yang merupakan output dari langkah sebelumnya. Jadi, ini kita membuat IRD, ya, berdasarkan dokumen yang sudah kita miliki, ya, dari kita melakukan penemuan fakta tadi, ya, menggunakan interview, observasi, penyebaran kuesioner, ya. Selanjutnya, kita lanjut ke perancangan basis data secara logiknya, ya.
Langkah ketiganya itu memetakan IRD ke tabel. Jadi setelah kita buat IRD, ya kita akan memetakannya menjadi tabel. Nah, itu meliputi petakan jenis entitasnya, ya, kemudian jenis hubungan entitasnya, kemudian atribut bernilai jamak, ya. Kemudian langkah keempat, menormalkan struktur tabelnya. Ini meliputi pemeriksaan normalitas tabel, normalisasi tabel, dan pemeriksaan validitas tabel. Selanjutnya, untuk perancangan basis data secara fisik, ya, langkah kelima membuat definisi skema basis data, meliputi pengodaan dan kompresi tabel, memilih DBMS, ya, database manajemen sistemnya, kemudian mendefinisikan tabel dasar, menangani data turunannya. Selanjutnya langkah ke-6, kita merancang organisasi file dan indeksnya, meliputi menganalisa transaksi pemakai, menentukan organisasi file, menentukan indeks, membuat dokumentasi dan DDL indeks. Selanjutnya kita masuk ke tahapan implementasi, ya. Pada tahapan implementasi ini kita tahapan pembuatan basis data pada DBMS, ya, Database Management System, menggunakan program aplikasi klien DBMS. Untuk tahapan ke-7, kita mengimplementasikan DDL. Meliputi menggunakan baris perintah, menggunakan antarmuka grafis. Selanjutnya, untuk perancangan basis data, ya, kita memahami perancangan basis data perlu mengenal daur hidup pengembangan sistem secara utuh. Kemudian kita harus mengetahui, ya, bagian dari tahapan perancangan sistem. Kemudian kita harus mengetahui tahapan perancangan sistem yang merupakan salah satu dari sejumlah tahapan yang ada pada daur hidup pengembangan sistem. Selanjutnya, untuk pengembangan sistem, ada beberapa pembagian tahapan dalam pengembangan sebuah sistem tadi. Yang pertama, metodologi yang disebut waterfall atau air terjun, membagi daur hidup pengembangan sistem menjadi 6 tahapan, yaitu konsepsi, pendahuluan, analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Nah, ini tergantung metodologinya. Ada banyak metodologi, ya. Ini contohnya waterfall. Ada lagi contoh metodologi fast, ya, prototype, dan lain-lain. Nah, ini ada daur hidupnya, ya, tahapannya. Ini ada 6 tahapan contohnya, ya. Nah, di sini ada tahapan analisis, perancangan, ya. Ini yang kita pelajari, analisis dan perancangan. Kedua, McLeod mengemukakan ada 4 tahapan, yaitu perencanaan, ya, analisis, perancangan, dan implementasi. Selanjutnya yang ketiga ada Fabry dan Schwab, membagi daur hidup pengembangan sistem menjadi 5 tahapan, yaitu studi kelayakan, rencana pendahuluan, analisis sistem, perancangan sistem, dan implementasi sistem. Jadi setiap metodologi pasti ada analisis dan perancangannya, ya, karena itu wajib. Pasti kita harus menganalisa terlebih dahulu, kemudian merancang, baru kita melakukan implementasi dan pengujian. Selanjutnya, untuk tahapan studi kelayakan, ya, kita mengidentifikasi terhadap kebutuhan sistem baru. Kemudian kita mengidentifikasi, ya, tidak hanya didasarkan oleh kebutuhan baru yang dikehendaki manajemen. Jadi yang selama ini belum terpenuhi. Jadi kita mengidentifikasi juga, ya, apa saja yang belum terpenuhi, ya, untuk kebutuhan yang dikehendaki manajemen. Selanjutnya, tetapi juga harus memperhatikan pada kebutuhan sistem yang sudah ada, baik sistem manual maupun otomasi. Jadi kita juga harus melihat, ya, kebutuhan dari sistem yang sudah ada. Baik itu dia masih sistem manual, ya, belum ada sistem, maksudnya kalau sistem manual, ataupun yang sudah otomasi, ya, yang sedang berjalan sistemnya. Selanjutnya, hasil tahapan studi kelayakan tadi, ya, dapat berupa daftar kebutuhan, perkiraan biaya, ya, untuk membuat sistem baru dan solusi yang dikehendaki, didasarkan oleh database manajemen
sistem yang digunakan. Apakah contohnya Oracle, VisualFox Pro, dan lain-lain. Berdasarkan pada komputer apa yang nantinya mau dipakai. Ya, apakah mainframe, apakah mini komputer, atau mikrokomputer. Selanjutnya, dalam tahapan rencana pendahuluan, ya, kita menentukan lingkup proyek atau sistem yang akan ditangani. Kemudian, hal ini kita gunakan untuk menentukan lingkup proyek. Pada tahapan analisa sistem, ya, pada langkah ini kita melakukan analisa data yang dibutuhkan. Kemudian dapat dilakukan secara langsung, ya, yaitu kita mendatangi langsung tempat atau objek yang dijadikan sistem implementasi. Jadi kita langsung observasi, ya, kita langsung datang, kita amati, ya, apa yang proses yang ada di lapangan, ya, atau di tempatnya, ya. Kemudian kita kita observasi tadi, ya, untuk kita implementasikan. Nah, selanjutnya kita melakukan proses analisa, ya, untuk kita lakukan dengan melalui wawancara, ya, dengan mencari data pada objek tujuan sehingga validasi data tercapai. Jadi selain kita observasi, ya, kita amati langsung, kita lakukan wawancara juga, ya, untuk memvalidasi data yang sudah kita observasi. Jadi data-data yang valid baru siap kita implementasikan ke dalam sistem database. Jadi kita lakukan observasi atau pengamatan terlebih dahulu, kemudian kita wawancara, ya, untuk memvalidasi data tersebut, baru kita implementasikan data tersebut ke dalam sistem database. Selanjutnya, tahapan perancangan sistem. Jadi untuk perancangan basis data ini, ya, merupakan langkah untuk menentukan basis data yang diharapkan dapat mewakili seluruh kebutuhan pengguna, meliputi perancangan basis data secara konseptual, secara logis, dan secara fisik. Selanjutnya, pada tahapan implementasi, ya, jadi setelah perancangannya secara logika dan secara fisik lengkap, maka sistem basis data kita implementasikan. Perintah-perintah dalam DDL dan SDL, ya, Storage Definition Language, dari Database Management System yang dipilih dapat dikompilasi. Jadi dihimpun dan digunakan untuk membuat skema basis data dan file-file basis data atau yang kosong. Kemudian, jika data harus dirubah dari sistem komputer sebelumnya, perubahan-perubahan yang rutin mungkin diperlukan untuk format ulang datanya, yang kemudian dimasukkan ke database yang baru. Spesifikasi secara konseptual diuji dan dihubungkan dengan kode program dengan perintah-perintah dari embedded DML yang telah ditulis dan diuji. Setelah transaksi-transaksi telah siap dan data telah dimasukkan ke dalam basis data, maka tahap perancangan dan implementasi telah selesai. Maka pengoperasian sistem basis data dimulai. Jadi kita akan setelah perancangan secara logika dan secara fisik, ya, kita menggunakan perintah-perintah DDL dan SDL, ya. Kemudian kita melakukan perubahan, ya, yang diperlukan untuk format ulang datanya untuk kita simpankan ke database yang baru. Kemudian kita spesifikasi, ya, secara konseptual, diuji dan dihubungkan dengan kode program yang sudah di embedded DML, ya. Selanjutnya, oke. Sampai di sini materi untuk pertemuan kedua hari ini, ya. Oke, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa nanti, ya, di-subscribe, like, komen, dan share video ini. Saya ucapkan terima kasih. Salam sehat dan salam budi luhur.